Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi di Bahasa Arab Asik. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata ganti dalam bahasa Arab. Kata ganti dalam bahasa Arab itu disebut dengan domirun. Ya. Kalau bentuk jamaknya itu adalah domair. Maka kata ganti ini dalam bahasa itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah domir munfasil, yang kedua domir muttasil, dan yang ketiga adalah domir mustatirun. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil itu adalah kata ganti yang terpisah. Ya, kata ganti yang terpisah. Sebelum kita pada contoh ini, di samping ada kata ganti. Apa saja kata ganti dalam bahasa Arab itu? Yang pertama ada huwa, kedua huma, hum, dan sampai berjumlah 14. Ya, dalam bahasa Arab ini disebut dengan kata ganti. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa huma hum, anta antuma antum itu digunakan untuk muzakkar. Digunakan untuk muzakkar, ya. Kalau bahasa Indonesia laki-laki. Hiya huma hunna, anti antuma antunna digunakan untuk mu'annas, perempuan. Adapun ana dan nahnu bisa digunakan untuk muzakkar, bisa juga digunakan untuk mu'annas. Baik, kita lihat contoh di sini. Ada contoh domirun munfasilun. Huwa talibun. Dia adalah seorang siswa. Maka huwa ini ya disebut dengan kata ganti. Talibun adalah isim atau kata benda. Huwa talibun. Maka contoh huwa talibun itu adalah contoh dari domirun munfasilun. Terlihat jelas kata gantinya itu huwa ditulis secara terpisah. Adapun contoh yang kedua, domirun muttasilun, yang tersambung. Hadza kitabi. Hadza kitabi. Ini buku saya. Hadza kitabi. Kita bisa melihat di akhir ada ya yang menghasilkan sukun. Ini adalah domirnya ana. Ana, saya. Pengertian dari domir muttasil adalah kata ganti yang tersambung. Ataupun lebih mudahnya nanti ketika kita menerjemahkan, contoh seperti ini dia memiliki kepemilikan, memiliki arti kepemilikan. Hadza kitabi, ini buku saya. Hadhihi madrasati, ini adalah sekolah saya. Ana berubah menjadi ya sukun, ya, berarti ada perubahan. Setiap domir, setiap kata ganti akan memiliki ciri-ciri perubahan di domir muttasil. Oke, coba kita di sini huwa misalkan. Huwa ketika kita rubah menjadi domir muttasil, katanya dia akan berubah menjadi hu. Ya, seperti ini. Qalamuhu. Qalamuhu. Ya, bukan huwa qalamun, ya, tetapi huwa qalamuhu, pulpennya, ya, pulpennya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga itu adalah domirun mustatirun. Domirun mustatirun ini adalah kata ganti yang menyatu dengan fiilnya tanpa kita menambahkan di depan fiil. Itu kita sudah tahu bahwasannya adalah domirnya huwa. Zahaba, zahaba, zahabu, ya. Nanti ini fungsinya ada di sorof, ada di tasrif. Kita tidak menggunakan huwa zahaba ilal masjid. Misalkan, ya, di sini huwa zahaba ilal masjid. Huwa artinya dia laki-laki, zahaba juga dia laki-laki, ya, pergi, dia telah pergi.
cukup menggunakan dhahaba ilal masjid, artinya dia laki-laki telah pergi ke masjid. Tanpa menggunakan huwa pun boleh, atau juga menggunakan huwa pun tidak masalah. Ya, untuk lebih singkatnya, dhahaba ilal masjid. Itu saja yang bisa disampaikan, cukup mudah kata ganti dalam bahasa Arab. Ya, kata ganti maka disebut dengan domir, ada 14 dalam bahasa Arab. Ana, antuma, antum. Ya, kalau di Indonesia bisa kita kenal dengan ana, ente. Ya, ana, ente itu sering sekali kita dengarkan di Indonesia. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.